buku ini sebetulnya uh, mungkin meskipun saya belum membacanya secara keseluruhan, tetapi apa yang dituliskan itu cukup familiar. Karena dalam beberapa tahun ke belakang juga sering bekerja bareng dengan teman-teman Perludem dan juga ada ikut terlibat juga dalam beberapa judicial review bersama. Jadi kurang lebih melihat bagaimana kemudian beberapa NGO kepemiluan khususnya Perludem itu berupaya untuk menyempurnakan dan juga memperbaiki bagaimana sistem pemilu supaya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law dan juga demokrasi seperti itu. Dan ini adalah satu hal yang perlu diapresiasi dan jalan yang tentu mungkin tidak tidak seperti apa yang dulu dibayangkan oleh perumus atau pembentuk Mahkamah Konstitusi. Karena melihat di beberapa negara pun Mahkamah Konstitusi memang lebih banyak misalnya menangani perkara yang sifatnya individual konkret. Jadi langsung ditujukan kepada satu undang-undang yang memang merugikan secara personal terhadap warga negara seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Perludem dan banyak teman-teman CSO Indonesia yang lainnya adalah menjadikan ruang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan advokasi dan mendorong perubahan yang sifatnya paradigmatik dan juga sistemik. Jadi bukan untuk kepentingan personal, bukan untuk kepentingan organisasi, tetapi ada sesuatu yang lebih luas dari itu. Ini jadi satu record catatan perjalanan perjuangan juga yang saya pikir bisa juga dijadikan contoh buat teman-teman CSO yang lain di bidang-bidang yang lain tentunya supaya terdokumentasi apa saja yang sudah diadvokasikan atau ditelurkan dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap reformasi hukum begitu. Nah, kemudian buku ini juga sangat baik karena dia juga mencatat apa yang terjadi di dalam perdebatan adjudikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Satu yang konsisten dari Mahkamah Konstitusi adalah inkonsistensinya. Jadi dari catatan Perludem sebetulnya juga semoga bisa memperlihatkan bagaimana perkembangan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus dan juga mempertimbangkan perkara-perkara di bidang kepemiluan. Kami dulu sebelum di PSHK bersama Mas Ihsan juga meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan memang terlihat bahwa banyak dorongan dari masyarakat itu perkara-perkara di bidang kepemiluan, baik dalam undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, dan juga undang-undang dulu pemerintah daerah, karena dulu masih mengatur juga tentang konteks pilkada seperti itu. Nah, jadi dari buku Perludem ini juga terlihat bagaimana kemudian konteks Mahkamah Konstitusi memberikan legal reasoning dari waktu ke waktu dan juga dari perbedaan dan pergantian kepemimpinan dari Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir, harapannya juga ini bisa jadi record untuk pembentuk undang-undang, Bang Zul. Karena kan kenapa kemudian bisa masyarakat sipil masuk ke ruang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan adjudikasi, untuk melakukan advokasi, karena ada residu hal-hal yang kemudian belum selesai didiskusikan di ruang legislatif. Di legislasi begitu, baik bersama DPR maupun bersama pemerintah. Karena tidak selesai itulah jadi masuknya ke Mahkamah Konstitusi, apalagi halnya yang sifatnya sistemik dan juga paradigmatik. Nah, itu harusnya itu seluruhnya diserahkan ke dalam ruang legislasi seperti itu, di dalam rapat dengan pendapat umum atau perumusan undang-undang. Tetapi kemudian malah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harapannya juga ini bisa jadi record yang baik supaya bagi anggota legislatif untuk melihat dan juga mengkolek perkembangan-perkembangan atau apapun ataupun substansi yang perlu dipertimbangkan untuk menyempurnakan hukum kepemiluan ke depan. Sip, thank you Kak Vio, itu akan